Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ayu Aida Zahra dengan NIM 2100512, Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Yang terhormat Bapak Dr. Daris Hardianto, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan tidak lupa rekan-rekan pendidikan masyarakat yang saya banggakan. Selanjutnya, saya haturkan terima kasih kepada Bapak Dr. Daris Hardianto yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan artikel ilmiah ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan artikel ilmiah dengan judul Pengaruh Parenting Self-Efficacy terhadap kecerdasan sosial emosional anak. Adapun beberapa topik pembahasan yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini diantaranya adalah abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Penelitian ini dilatar belakangi dengan permasalahan mengenai pengasuhan orang tua terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara parenting self-efficacy dengan kecerdasan sosial emosional anak, hubungan kecerdasan sosial emosional dengan pola parenting self-efficacy, serta pola perkembangan sosial emosional anak dengan lingkungan di tengah pola asuh parenting self-efficacy. Adapun metode pada penelitian kali ini adalah metode individu interview dengan menggunakan instrumen wawancara kepada 6 responden. Untuk mengukur parenting self-efficacy kepada orang tua dan anak, peneliti menggunakan alat ukur self-efficacy for parenting text index atau SEPTI yang ditemukan oleh peneliti Kuhlman pada tahun 2000. Parenting merupakan kajian topik yang tidak akan lepas dari hubungan orang tua dan anak. Parenting sendiri merupakan sebuah proses yang kompleks. Keunikan karakteristik dari orang tua serta anak dan lingkungannya akan menentukan bagaimana mereka akan saling memengaruhi satu sama lain. Sangat penting bagi orang tua untuk dapat menerapkan pola pengasuhan yang tepat bagi anak, sebab cara orang tua mengasuh anak akan sangat berhubungan dengan bagaimana perasaan anak tentang dirinya dan bagaimana anak berelasi dengan orang lain. Menurut Karakter dan Kuhlman, dalam Fitriana tahun 2020, beberapa riset mengenai pengasuhan mengungkapkan bahwa self-efficacy merupakan variabel yang kuat dan berpengaruh terhadap keterampilan dan kepuasan orang tua dalam menjalankan proses pengasuhan. Pembentukan parenting self-efficacy dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor yang harus diperhatikan adalah pengalaman masa kecil dan dinamika hubungan kelekatan atau attachment. Para peneliti menunjukkan bahwa representasi internal yang dibawa orang tua dari pengalaman masa lalunya itulah yang kemudian akan dijadikan sebagai landasan dalam melakukan parenting. Working model atau struktur kognitif yang membentuk pola relasi interpersonal berpengaruh dalam membimbing perilaku dalam domain parental. Dari penjelasan yang telah dipaparkan, bahwasannya dapat dilihat bahwa proses pengasuhan parenting self-efficacy merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang tua dengan tujuan untuk dapat memberikan pengasuhan yang positif. Sebagian dari self-efficacy muncul dari pengalaman masa lalu orang tua dan diyakini memiliki hubungan yang erat dengan bentuk attachment yang dialami oleh orang tuanya. Parenting self-efficacy adalah keyakinan diri orang tua terhadap kompetensinya dalam merawat dan memberikan pengasuhan pada anak secara positif untuk mempengaruhi perilaku dan perkembangan anak. Kuhlman mengatakan bahwa kecerdasan emosi merupakan suatu kemampuan yang berfungsi untuk memonitor emosi pada diri sendiri dan orang lain dengan memilah-milah antar emosi satu dengan emosi lainnya serta dalam penggunaan informasi untuk mengimbangi cara berpikir. Untuk anak usia dini, hal tersebut masih sulit dilakukan. Mereka masih sangat dini untuk memilah-milah emosi, apalagi memonitor emosi pada dirinya dan orang lain. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode individu interview. Individu interview dilakukan dengan jumlah responden yang kecil untuk mengeksplorasi gagasan, ide, program, ataupun situasi, sehingga memberikan hasil yang detail mengenai topik yang menjadi penelitian, supaya dapat mendeskripsikan data mengenai tingkah laku, sikap, dan persepsi orang. Adapun instrumen yang digunakan yakni wawancara dengan memberikan beberapa pertanyaan mengenai judul yakni seputar parenting self-efficacy dan kecerdasan sosial emosional anak dari berbagai perspektif kepada 6 partisipan dengan menggunakan metode individu interview dan dibantu dengan media elektronik sebagai alat rekam data. Untuk mengukur parenting self-efficacy pada orang tua dan anak, yakni menggunakan alat ukur self-efficacy for parenting text index atau SEPTI dari Kuhlman pada tahun 2000.
Alat ukur ini memiliki 5 dimensi untuk menilai persepsi orang terhadap kemampuannya melaksanakan pengasuhan, yaitu kedisiplinan, achievement, rekreasi, nurturance, dan kesehatan. Kelima dimensi ini akan dikaitkan secara satu persatu dan keseluruhan dengan kecerdasan sosial emosional anak. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh parenting efficacy yang dimiliki orang tua muncul karena beberapa faktor. Adapun faktor pengaruh parenting self-efficacy yang dimiliki orang tua dikemukakan oleh Kuhlman pada tahun 2000 antara lain. Yang pertama, pengalaman orang tua. Sebagian besar orang tua menerima model pengasuhan dari orang tuanya. Pengalaman masa kecil dijadikan sebagai landasan untuk mengasuh anaknya ketika menjadi orang tua. Dilihat dari data penelitian, bahwasannya pola pengasuhan orang tua terhadap anak dilihat dari bagaimana pengalaman yang dialami oleh orang tua di masa kecil, sehingga orang tua memberikan pola asuh yang hampir sama kepada anak sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya dahulu, baik dari segi kedisiplinan atau yang lain. Yang kedua, unsur sosial orang tua yang mempunyai belief dan perilaku yang sesuai dengan budaya cenderung merasa lebih yakin akan tugasnya sebagai orang tua untuk mengatur pola asuh yang diberikan kepada anaknya, karena dapat melihat dari lingkungan sosial yang akan menjadi tempat anak untuk lebih berkembang baik dalam sosial atau emosionalnya. Pengalaman orang tua dengan anak-anak berpengaruh terhadap munculnya parenting self-efficacy, karena dari hasil penelitian bahwasannya dengan hasil pengalaman orang tua dengan anak yang awalnya menggunakan berbagai pola pengasuhan dan kurang efektif, sehingga orang tua dapat mencari dan belajar mengenai pola asuh yang dapat memberikan pengaruh yang diinginkan, yaitu dengan menggunakan parenting atau pola asuh self-efficacy, terlebih pada seorang ibu yang harus lebih telaten dalam menangani pola pengasuhan anak. Perlu adanya persiapan untuk menjadi orang tua, salah satunya dengan pengetahuan bahwasannya untuk menjadi orang tua perlu adanya persiapan yang matang, terlebih untuk seorang ibu dalam hal pola asuh yang baik sesuai dengan kecerdasan sosial emosional anak dapat bertumbuh dan berkembang. Hubungan kecerdasan sosial emosional anak dengan pola parenting self-efficacy. Kecerdasan emosi seorang anak ditunjukkan dengan indikator-indikator yang disebutkan oleh Goleman pada tahun 2015, diantaranya adalah kesadaran diri, pengetahuan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh parenting self-efficacy terhadap kecerdasan emosi anak. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis yang dilakukan dengan mewawancarai responden, bahwasannya setiap sub dari variabel parenting self-efficacy memiliki hubungan yang berbeda dengan kecerdasan emosi anak usia dini. Adapun variabel disiplin memiliki pengaruh yang kuat terhadap kecerdasan sosial emosi anak. Lalu, subvariabel achievement dan rekreasi tidak terlalu mempengaruhi kecerdasan. Lalu, subvariabel nurturance dan kesehatan memberikan pengaruh terhadap kecerdasan emosi dengan kategori sedang. Pada variabel parenting efficacy, seorang ibu diperoleh rata-rata tertinggi pada subvariabel nurturance. Hal ini dapat disimpulkan bahwa orang tua menilai dirinya merasa mampu menyediakan kebutuhan emosi anak. Sebaliknya, orang tua menilai bahwa dirinya kurang mampu dalam menyediakan fasilitas yang mendukung prestasi anaknya. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata terendah pada subvariabel achievement. Pola perkembangan sosial emosional anak dengan lingkungan di tengah pola asuh parenting self-efficacy. Menurut Mazhar pada tahun 2011, pola perkembangan emosi anak dimulai dalam sejak kandungan, kemudian dilanjutkan pola perkembangan emosi anak. Adapun pola perkembangan anak terdapat 4 macam, diantaranya perkembangan temperamen, perkembangan kedekatan, perkembangan rasa percaya diri, dan perkembangan otonomi. Dilihat dari hasil pengamatan dan wawancara mendalam, orang tua yang menggunakan parenting self-efficacy cenderung memiliki anak yang lebih aktif dan dapat mengontrol emosinya, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sosial, sehingga orang tua dan anak dapat saling percaya dan mengerti apa yang harus dilakukan di berbagai lingkungan. Lalu dalam perkembangan kedekatan, anak dapat lebih dekat dengan seseorang yang lebih sering ditemuinya. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh di dalam parenting self-efficacy terhadap kecerdasan sosial emosional anak yang sangat berhubungan dengan aktivitas anak di lingkungan luar, baik di lingkungan sekolah, main, dan keluarga. Peran serta orang tua dalam memberikan pola asuh yang baik, maka anak akan mengikuti arahan orang tuanya dengan baik, seperti yang telah dikatakan oleh salah satu narasumber, yang mana di dalam pola pengasuhannya menggunakan parenting self-efficacy. Beliau menyatakan bahwa dengan menggunakan pola pengasuhan self-efficacy dapat meningkatkan keaktifan anak dalam bersosialisasi, juga meningkatkan kedisiplinan dan kemandirian, sehingga anak dapat menjadi pribadi yang mandiri dan disiplin.
Demikian presentasi mengenai pengaruh parenting self-efficacy terhadap kecerdasan sosial emosional anak. Semoga dapat bermanfaat, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan dan pemaparan. Sekian, terima kasih. Ada satu pepatah dari Tan Malaka yang ingin saya sampaikan. Jangan pernah takut untuk jatuh dan terantuk, karena dengan terbentur, kau akan terbentuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.